Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Pemerintah turut menyoroti kasus korupsi ugal-ugalan yang dilakukan pejabat anak perusahaan Pertamina. Selain bersih-bersih dari korupsi, pemerintah juga meminta supaya ada perbaikan di tubuh Pertamina. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke. Terima kasih. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina membuka bobroknya tata kelola para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi ugal-ugalan ini mencapai 193,7 triliun. Kisru ini juga membuat pemerintah untuk mendorong perbaikan dalam tubuh Pertamina. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah aset bangsa Indonesia. Kini kasus dugaan BBM oplosan telah menjerat 7 pejabat anak perusahaan Pertamina. Mereka diduga melakukan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor kerjasama di tahun 2018-2023. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Salah satunya adalah karena negara harus mengeluarkan uang subsidi demi menjaga harga BBM terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korupsi ugal-ugalan yang dilakukan pejabat Pertamina berjalan sejak tahun 2018 hingga 2023. Lantas bagaimana modus operandi yang dilakukan para tersangka? Berikut penjelasannya. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Pada periode 2018 hingga 2023, Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak. Guna memuluskan dibukanya keran impor minyak, ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turunkan produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor-kontrak kerjasama. Akibatnya, minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13 sampai 15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya, negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya, pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya.
Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, satu hari jelang puasa, ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat kemarin terendam banjir. Warga langsung dievakuasi oleh petugas ke tempat yang lebih aman. Banjir merendam Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat sejak Jumat siang. Banjir dengan ketinggian air 1 meter lebih ini akibat intensitas hujan tinggi yang membuat Sungai Cibeet meluap. Banjir yang datang sehari jelang puasa membuat warga kebingungan untuk makan sahur karena belum ada bantuan makanan. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Karawang, 4 RT terendam banjir dengan jumlah korban sebanyak 711 jiwa dari 237 kepala keluarga. Air dari jam 18.00 sampai jam 19 itu ada peningkatan, dan dari jam 19 hingga saat ini terhitung setak. Untuk jumlah rumah yang terendam itu ada sekitar 170-an dan jiwa itu sekitar 711. Sebagian warga mengungsi di aula desa, depan desa, dan sebagian ada di masjid, PAUD, dan di rumah bidan desa. Sebagian warga sudah mulai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, namun sebagian warga lainnya memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini banjir di Karawang, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Rudi Setiawan di lokasi. Selamat siang, Rudi. Rudi, untuk ketinggian banjir hingga siang hari ini sudah berapa meter, Rudi? Pemirsa, kami informasikan untuk update banjir di Dusun Pangasinan, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Banjir pada hari kemarin sampai saat ini, saya tepatnya berada di depan masjid ini yang tadinya sebelumnya kondisinya belum terlalu tinggi debit airnya. Dan kondisi debit air sampai saat ini terus makin tinggi. Artinya ketinggian debit air di lokasi saya sendiri ini yang tadinya 1 meter di belakang masjid saya berada ini kurang lebih hampir 2 meter lebih. Nah, sementara yang dapat kami informasikan juga bahwa akses jalan yang berada persis di akses di jalan yang saya berada ini juga jalan yang tadinya hanya sedengkul, nah sekarang sudah mulai terus tinggi. Artinya ketinggian air ini mulai meninggi itu setelah sholat subuh. Ya, demikian. Baik, Rudi, bisakah Anda mengganti mode ke kamera belakang dan menunjukkan kepada penonton iNews Siang untuk kondisi terkini seperti apa? Apakah warga mengalami kesulitan untuk melewati lokasi rumah mereka atau seperti apa? Boleh dijelaskan? Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini banjir di Desa Pangasinan ke Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Saya akan memperlihatkan di sini memang kondisi situasi saat ini. Debit air terus mengalir ya, air terus tinggi sejak tadi pukul 04 sampai saat ini terus tinggi ya. Artinya di sini terus banjir akan terus makin meluas yang tadinya semula. Dan saya juga di sini akan menggambarkan situasi terkini warga yang tadinya juga banyak yang dievakuasi, yang tadinya semula berada di masjid. Tadinya semua akhirnya mereka berpindah mengungsi karena tempat di masjid yang saya ini di depan saya ini tadinya itu tempat pengungsian, namun karena debit air yang cukup tinggi akhirnya warga mengungsi ke tempat-tempat rumah warga yang lebih aman. Dan saya langsung akan menanyakan warga yang berada di sini. Ya, Bu, ini tempat-tempat pengungsian. Ya, ini pengungsian nih. Ya, ini Ibu di sini pada mengungsi ya, Bu? Ya, ini ibu-ibu pada mengungsi ya. Ya, Bu, bisa dijelaskan, Bu? Ya, ya. Ibu, gimana, Bu? Ini Bu mengungsi, Bu.
Ya, Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu siapa? Ibu Hotimah. Ibu Hotimah. Bisa dijelaskan Ibu? Gimana nih? Di bulan puasa Ramadan dengan kondisi Ibu harus merasakan kondisi rumah Ibu kebanjiran. Sedih. Iya. Jadi nama tuh. Kenapa Bu? Sakit. Ibu sakit. Ya. Ya, kondisi rumah Ibu sendiri gimana ketinggian airnya? Laput itu teh bate. Gus. Atap rumah, sudah sampai atap rumah. Ya, terus Ibu mengungsi di tetangga di sini, kenapa Ibu milih sini? Ya, anak. Oh, anak Ibu di sini milih sini. Selain Ibu juga ada yang pengungsi lainnya di sini ngikut juga di sini. Iya. Ya. Apa harapan Ibu untuk ini selain semalam katanya udah mendapatkan bantuan baru, bantuan makan sahur ya. Nah, harapan Ibu ini bantuannya apa yang sekarang diperlukan, yang diharapkan? Air makanan. Ya. Air makanan ya. Dibutuhkan untuk berbuka puasa Bu ya. Iya. Yang manis-manis ya. Ya. Ibu puasa. Ya. Iya. Nah, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu, maksud Ibu. Ibu dengan siapa? Iya, Ibu rumah Ibu kena banjir juga. Oke. Ya. Ya, baik. Ya. Demikian yang barusan dari warga korban banjir, di mana memang korban saat ini berharap untuk mendapatkan bantuan karena memang baru mendapatkan bantuan pada saat sahur. Harapannya mereka bisa mendapatkan bantuan makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Demikian yang dapat kami laporkan dari Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Rudi Setiawan langsung dari Karawang, Jawa Barat, dan semoga untuk korban banjir segera mendapatkan bantuan. Kembali lagi di iNews Siang, pemirsa, polisi membongkar praktik jual beli ayam gelonggongan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Daging ayam diduga disuntik air kotor dengan menggunakan kompresor angin agar terlihat lebih besar. Polisi dan Sudin Ketahanan Pangan Jakarta Selatan menggerebek rumah pemotongan hewan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta. Pemilik RPH diduga melakukan penggelonggongan terhadap ayam potong sebelum dijual, yakni dengan menyuntikkan air ke dalam daging ayam menggunakan kompresor angin sehingga ayam tampak lebih besar. Praktik ini jelas merugikan masyarakat karena jika dikonsumsi daging ayam hasil gelonggongan sangat berbahaya bagi kesehatan. Standarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga selaras dengan menjelang datangnya bulan Ramadan dan juga merupakan atensi dari Bapak Kapolri dan perintah kepada jajarannya untuk melaksanakan pengecekan di pasar. Tetapi yang paling perlu kita cermati adalah air yang digunakan itu biasanya adalah air kotor. Nah, karena air kotor itu disuntikan ke daging ayam, ke karkas ayam, otomatis karkas ayam tersebut terkontaminasi bakteri yang ada di air kotor tersebut. Pemerintah melalui Satgas Pangan akan terus mengawasi dan mencegah adanya praktik kecurangan dan kejahatan pangan yang dapat merugikan masyarakat, terutama di bulan Ramadan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Memasuki awal bulan Ramadan, harga sembako di pasar tradisional Jakarta mengalami kenaikan. Salah satunya di Pasar Cempaka Putih, di mana komoditi cabai rawit merah mencapai Rp90.000 per kilogramnya.
Memasuki awal bulan puasa, beberapa fenomena seperti kenaikan harga sembako ini menjadi salah satu fokus utama dari masyarakat dan juga pemerintah. Salah satunya di pasar tradisional Cempaka Putih, ini ada harga sembako yang mengalami kenaikan. Dan untuk komoditi yang mengalami kenaikan paling tinggi, itu terletak di komoditi cabai rawit merah dan juga di cabai keriting. Dan juga di harga sembako lainnya, di komoditi lainnya juga masih mengalami kenaikan yang signifikan, yang terus dikeluhkan oleh masyarakat. Dan untuk mengetahui untuk harga sembako yang mengalami kenaikan apa saja dan juga penyebabnya apa, ini kita akan berbincang dengan salah satu pedagang, yaitu Abang Rusdi, pedagang yang ada di Pasar Cempaka Putih. Selamat pagi Bang Rusdi. Bang Rusdi, boleh diceritakan untuk harga komoditi seperti cabai rawit merah dan keriting naiknya dari berapa ke berapa? Biasanya dari 60, terus menaik aja dari 70. Naik lagi ke 80, 90, terus menaik aja. Dari harga ke bawah naik aja. Ya, mungkin awal puasa ya. Mungkin pertengahan mungkin bisa turun lagi. Biasanya kalau turun lagi itu redanya gitu, berapa lama sih Bang Rusdi? Kira-kira mungkin 10 harian, seminggu lah cepatnya, lamanya 10 hari. Tapi kalau dari Bang Rusdi sendiri tahu nggak apa sih penyebab ini harga sembako nih terus naik gitu di awal bulan puasa ini? Kayaknya berkurang aja panennya gitu, kayaknya. Tapi kalau untuk frekuensi pembeli di setiap harinya bagaimana Bang Rusdi? Apakah ramai apa gimana? Ya alhamdulillah ya, dipikir-pikir yang namanya jualan ya, kadang ramai kadang enggak, gitu aja. Untuk komoditi lainnya, harga bahan pokok lainnya ada yang naik juga nggak Bang Rusdi? Kayaknya standar aja, standar. Kalau misalnya dari pembeli ada yang ngeluhin nggak sih Bang Rusdi kayak misalnya ini kenapa naik gitu-gitu? Ya ada sih sedikit-sedikit mah gitu, antara 50-50 lah bandingnya gitu ya. Dari Bang Rusdi sendiri harapannya bagaimana nih untuk pemerintah terhadap harga bahan pokok di pasar? Harapannya yang penting standar lagi aja gitu, dari harga naik ke turun lagi standar. Ya, terima kasih banyak Bang Rusdi atas waktunya. Ya, dan memang ini untuk harga bahan pokok ini diharapkan dapat kembali normal ke harga yang standarnya, karena memang ini menyusahkan juga untuk pembeli dan juga pedagang yang ada di pasar tradisional. Dari Jakarta, Nora Syafika, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama Ramadan, harga bawang merah dan bawang putih di pasar tradisional Beringharjo, Yogyakarta merangkak naik. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, kenaikan harga bahan pangan juga terjadi. Selain telur, ayam potong dan bawang juga merangkak naik. Awal bulan suci Ramadan, harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional Beringharjo, Yogyakarta melonjak naik. Kenaikan harga ini telah terjadi sejak minggu yang lalu. Bawang merah yang semula Rp30.000 per kilogramnya menjadi Rp35.000 per kilogram. Untuk bawang putih yang semula Rp42.000 per kilogram, kini menjadi Rp44.000. Sementara bawang bombay masih stabil di harga Rp20.000 per kilogram. Sedangkan komoditi sayuran lainnya, seperti cabai keriting, cabai rawit harganya mulai turun. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, kenaikan harga bahan pangan juga terjadi. Seperti di pasar tradisional Bandar Jawa Ungaran, selain telur ayam, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi ayam potong, cabai, dan bawang merah serta bawang putih. Untuk telur ayam broiler yang awalnya hanya Rp25.000 kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Ayam potong naik sebesar Rp3.000 dari Rp32.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Bawang merah juga ikut naik dari semula hanya Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Warga berharap pemerintah mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan hingga hari raya mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Lursik Lulu dan Galih Wisma, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Presiden memastikan pasokan bahan pokok selama Ramadan aman. Selain itu, Presiden berusaha agar bahan pokok tetap terjangkau. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu. Badan Karantina Indonesia Barantin memeriksa ribuan sapi impor dari Australia yang diternakan di Purwakarta, Jawa Barat. Kondisi sapi dipastikan sehat dan aman untuk dikonsumsi di puasa Ramadan dan juga di Hari Raya Idul Fitri mendatang. Badan Karantina Indonesia mengunjungi peternakan sapi di PT Lembu Jantan Perkasa, Purwakarta, Jawa Barat untuk memeriksa kondisi sapi yang baru diimpor dari Australia. Menurut Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat Manaor Panggabean, hasil pengecekan semua sapi impor ini sudah melalui protokol kesehatan yang ketat dan sudah memenuhi syarat karantina. Sehingga sapi yang akan dikonsumsi masyarakat saat Ramadan dan Idul Fitri nanti sudah teruji kesehatannya atau bebas dari penyakit. Karantina tetap memantau bahwa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat kita adalah daging-daging yang sehat, yang aman untuk dikonsumsi. Bahkan kita bisa melakukan ibadah puasa nanti dengan tenang. Yaitu nanti pas Lebaran juga dengan tenang. Dan kami juga memantau juga nanti persiapan untuk Lebaran Haji nanti. Jumlah sapi yang diimpor dari Australia sebanyak 2.455 ekor. Jumlah tersebut dibagi untuk 2 peternakan yang ada di Purwakarta dan di Tangerang, Banten. Sebelum dilepas ke pasaran, sapi impor ini dilakukan karantina selama 14 hari dan setelah itu dilakukan penggemukan selama 90 hari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan, ribuan penumpang kapal memadati Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Para penumpang umumnya ingin melaksanakan ibadah puasa di hari pertama bersama keluarga mereka di kampung halaman. Ribuan penumpang kapal asal Samarinda, Kalimantan Timur tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Jumat kemarin. Sebagian besar penumpang yang tiba karena ingin pulang ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Sejumlah penumpang mengaku sengaja izin tidak bekerja karena ingin pulang kampung dan berkumpul bersama orang tua sekaligus untuk melaksanakan puasa pertama bersama keluarga di kampung halaman. Dari Samarinda, ini mau ke mana nih rencananya? Bone Selatan. Mau ke Bone. Memang puasa pertamanya nanti rencananya memang di kampung? Ya. Oh, itu tiap tahun Pak? Tiap tahun. Tiap tahun pulang pertama untuk puasa pertama di kampung ya? Orang tua di situ? Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan secara matang mengenai fasilitas transportasi dan pelayanan publik saat mudik Lebaran 2025 agar warga mendapatkan mudik dengan nyaman dan aman selama perjalanan serta menurunkan harga tiket pesawat dan penurunan tarif tol.
Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri PU, dan semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri. Pemirsa, guna melindungi hak-hak konsumen, Lembaga Badan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban Pertamax oplosan. Pos pengaduan dibuka secara online sejak 26 Februari. 25 Februari kemarin bertepatan dengan ditetapkannya 7 orang dari Pertamina Patraniaga sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang, dan dibeberkannya adanya salah satu motif berupa manipulasi ya atau bahasa yang berkembang di ruang publik adalah pengoplosan RON 92 gitu ya. Hal itu memicu banyak reaksi dari masyarakat, dan hal itu juga menyebabkan banyak sekali pengaduan yang masuk kepada kami, baik secara langsung maupun melalui kanal-kanal lain, yang mana pengaduan tersebut pada prinsipnya meminta kami LBH Jakarta untuk menjelaskan ini problem apa persoalan hukum dan hak asasi manusianya, dan ketika kerugiannya betul-betul terjadi, apa yang dialami, apa yang bisa dilakukan. Kurang lebih seperti itu yang masuk pada kami. Dan karena kami melihat keresahan atau bahkan kemarahan masyarakat sangat meluas, kami memandang perlu untuk membuka pos pengaduan untuk mewadahi atau memfasilitasi apa klaim-klaim kerugian yang dialami oleh masyarakat karena polemik ini. Kemudian setelah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk kawan-kawan dari Selios, maka kami memutuskan pada tanggal 26 Februari kemarin untuk membuka. Pemerintah turut menyoroti kasus korupsi ugal-ugalan yang dilakukan pejabat anak perusahaan Pertamina. Selain bersih-bersih dari korupsi, pemerintah juga meminta supaya ada perbaikan di tubuh Pertamina. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke? Terima kasih. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina membuka bobroknya tata kelola para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi ugal-ugalan ini mencapai 193,7 triliun. Kisru ini juga membuat pemerintah untuk mendorong perbaikan dalam tubuh Pertamina. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga, supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel, dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah aset bangsa Indonesia. Kini kasus dugaan BBM oplosan telah menjerat 7 pejabat anak perusahaan Pertamina.
Mereka diduga melakukan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kerjasama di tahun 2018-2023. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Salah satunya adalah karena negara harus mengeluarkan uang subsidi demi menjaga harga BBM terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korupsi ugal-ugalan yang dilakukan pejabat Pertamina berjalan sejak tahun 2018 hingga 2023. Lantas bagaimana modus operandi yang dilakukan para tersangka? Berikut penjelasannya. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Pada periode 2018 hingga 2023, Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak. Guna memuluskan dibukanya keran impor minyak, ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turunkan produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor kontrak kerjasama. Akibatnya, minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13 sampai 15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya, negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya, pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah dinyatakan pilot PT Sritek memecat ribuan karyawannya. Meskipun demikian, para karyawan yang terkena PHK mendapatkan pesangon dan tunjangan hari raya. Ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terlihat meninggalkan lokasi mereka bekerja. Menurut sejumlah karyawan, mereka telah mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sejumlah karyawan terlihat membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit pekerja tersebut yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Selain itu, terlihat juga para karyawan mengucapkan salam perpisahan antar karyawan. Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih, Bu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini, Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, seluruh Sritek Group. Seluruh karyawan Sritek Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Atau dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait PHK besar-besaran Sritek ini, Menteri Erlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritex. Ya, nanti ditanya pada tim kurator. Tim kurator nanti dicek oleh Pak Menaker.
Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri PN Semarang. Terkait putusan ini, Sritex akan tutup per 1 Maret 2025. Sementara itu pemirsa, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Sukoharjo mengungkap ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja PT Sritex yang mengalami PHK. Para mantan pekerja Sritex itu pun disebut akan mendapatkan keistimewaan. Hal ini disampaikan Sumarno kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo. Perusahaan-perusahaan tersebut berada di wilayah Sukoharjo dan daerah perbatasan seperti Karanganyar serta Wonogiri. Dari data dinas tempat, terdapat lebih dari 10.000 lowongan kerja dari pabrik-pabrik di bidang garben, plastik, dan linting rokok. Bagi ex-pekerja PT Sritex sendiri, akan mendapat keistimewaan jika berminat pada lowongan kerja yang tersedia. Keistimewaan itu yakni persyaratan tanpa proses ketat seperti umur. Pasalnya, mereka telah memiliki pengalaman kerja dan kebutuhannya sangat banyak. Tanggal 1 Maret ini PT Sritex sudah dinyatakan tutup permanen, sehingga kami berusaha untuk segera menjembatani terkait dengan hak-hak dari para pekerja, terutama untuk pencairan JHT. Dari data Dispirinaker, sejumlah pekerja Sritex yang terkena PHK massal sebanyak 8.475 orang. Dinas tempat sendiri telah berkoordinasi dengan kurator dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengurus hak-hak pekerja yang terkena PHK. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya iNews yang akan dibawakan oleh rekan saya, Togi Sinaga. Selamat siang, Togi. Halo, selamat siang Alista. Gimana nih hari pertama puasa atau sahur tadi pagi? Gimana? Lancar? Alhamdulillah, puasanya sejauh ini hingga jam 11:30 ini masih lancar. Masih lancar. Kalau Togi sendiri? Ya, karena memang ini sekaligus untuk ini ya, mengurangi berat badan, aku pun juga ikutan puasa juga, saling menghormati orang yang berpuasa ya. Oke, Togi, ini kira-kira informasi apa nih di iNews yang selanjutnya nih, Togi? Nah, kita memiliki informasi penting lainnya ini terkait dengan puluhan preman dan anak jalanan yang terjaring razia di Cianjur, Jawa Barat, disanksi sosial membersihkan masjid. Sesaat lagi di iNews Siang. Masih di iNews Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, puluhan preman dan anak jalanan yang terjaring razia di Cianjur, Jawa Barat disanksi sosial membersihkan masjid. Polisi menggelar razia untuk memberikan rasa aman dan nyaman warga di bulan suci Ramadan. Puluhan preman, anak jalanan hingga juru parkir liar ini bersama-sama membersihkan masjid di lingkungan Mapolres Cianjur. Seluruh sudut masjid, mulai dari teras hingga tempat wudhu, dibersihkan dengan pengawasan polisi. Sebelumnya, para preman ini terjaring razia penyakit masyarakat di Terminal Pasir Hayam, Jalan Raya Sukabumi, dan Jalan Raya Bandung. Ya, buat kita sih buat pelajaran lah. Ya, buat lebih baik lagi. Akang biasanya mangkal di mana tadi di razianya, kena di mana? Di dekat aktivitasnya apa? Biasa jualan sambil parkir. Parkir di jalan. Iya. Udah berapa lama? Baru 3 bulan. Dari 40 yang diamankan, 2 diantaranya terancam sanksi pidana karena membawa senjata tajam dan mengoplos minuman keras. Sementara yang lainnya karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, diberikan pembinaan agar tidak mengganggu dan meresahkan masyarakat. Bagi yang tidak ada kaitan dengan pidana, baik pidana umum maupun pidana ringan, tentunya akan kita lakukan pembinaan dan kita akan memantau terhadap mereka. Apabila mereka masih melakukan hal demikian, tentunya kita akan konsisten melakukan penindakan. Razia penyakit masyarakat ini digelar untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat pada bulan suci Ramadan dan merespon arahan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan.
Pemirsa, 1 Ramadan 1446 Hijriah resmi jatuh pada hari ini, Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah ini mengacu pada sidang isbat Kementerian Agama tadi malam. Pemerintah melalui Menteri Agama resmi menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari ini, Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah ini melibatkan tim hisab dan ruqyat Kemenak, serta para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia mengacu pada metode hisab dan ruqyat dengan kriteria imkanur ruqyat, di mana hilal dianggap memenuhi syarat jika mencapai ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan pada sidang isbat semalam, Menteri Agama menyatakan posisi hilal terlihat dari daerah paling barat, yakni Aceh. Sesuai dengan laporan tadi bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia itu antara 3 derajat 5,91 menit ya, hingga 4 derajat 40,96 menit. Sudut elongasi 4 derajat 47,3 menit. Hingga 6 derajat 24,14 menit. Ya, dan hilal terlihat sebagaimana laporan Saudara Direktur Jenderal Bimas Islam tadi. Dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh. Sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian, 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025 ya, bertepatan 1 Ramadan ya 1446 Hijriah. Sidang isbat yang berlangsung tadi malam dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama, seminar posisi hilal. Tahap kedua, sidang isbat secara tertutup. Dan tahap ketiga, musyawarah dan penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Masjid Istiqlal Jakarta menggelar sholat tarawih perdana Ramadan 1446 Hijriah Jumat malam. Ribuan jemaah dari berbagai daerah antusias mengikuti sholat tarawih ini. Sholat tarawih dilakukan sebanyak 23 rakaat yang dipimpin oleh Imam Rofiuddin Mahfud dan Imam Muh Salim Ghazali. Sementara itu, Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar menyampaikan ceramah perdana bertema Marhaban Ya Ramadan menjadi pribadi yang mutakin. Selama bulan Ramadan, Masjid Istiqlal juga menyediakan lebih dari 4.000 box makanan buka bersama gratis bagi jemaahnya. Ya, sholat tarawih juga digelar di Masjid Raya Uswatun Hasanah di kawasan Kedaung Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Ada sekitar 700 jemaah Muhammadiyah antusias mengikuti sholat tarawih pertama di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tidak hanya jemaah Muhammadiyah, sholat tarawih ini juga diikuti pengendara yang melintas di Jalan Dan Mogot kilometer 10. Adalah momentum untuk di mana kegiatan ini menjadi sebagai satu sarana untuk menyampaikan nilai-nilai dakwah Islam yang bisa kami sampaikan kepada jamaah yang hadir di awal Ramadan ini dan terus berkesinambungan insya Allah. Pak, ini jamaahnya dari mana aja Pak? Untuk jamaah ini yang pertama dari
Ya, sementara itu sejumlah masjid di daerah istimewa Yogyakarta telah menggelar taraweh pada Jumat 28 Februari 2025. Salah satunya Masjid Jago Karyan telah siap melaksanakan sholat taraweh perdana 1446 Hijriah malam hari ini. Ya, selain Masjid Istiqlal, Masjid Jogo Karyan di Yogyakarta ini juga menggelar taraweh. Malam pertama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, ribuan umat muslim menggelar sholat tarawih perdana di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan sangat terasa di Masjid Al-Markas Al-Islami yang berlokasi di Jalan Masjid Raya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. 10.000 jamaah yang datang beribadah tidak hanya warga sekitar masjid, bahkan berasal dari luar kota Makassar. Masjid Al-Markas Al-Islami dipilih masyarakat sebagai tempat beribadah lantaran memiliki tempat yang nyaman, parkiran yang luas, dan adanya pasar malam. Kenapa memilih Al-Markas sebagai tempat beribadah, Tak? Karena bagus juga, terus andalanya anak-anak, dan banyak juga pasar malam. Datang ke sini dari jam berapa? Jam 9. Di tempat lain, ribuan jamaah Masjid Jami Tua Kota Palopo melaksanakan sholat tarawih hingga ke Jalan Trans Sulawesi. Banyaknya jumlah jamaah yang memenuhi jalur kendaraan membuat petugas terpaksa mengalihkan kendaraan ke jalur lain. Para jamaah bahkan rela menunggu 30 menit usai sholat Isya sebelum melaksanakan salat tarawih karena harus menunggu hasil putusan sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Meski diguyur hujan rintik, namun para jamaah tetap bertahan hingga pelaksanaan salat tarawih selesai. Sekitar setengah jam. Iya. Sekitar setengah jam menunggu ya? Iya, menunggu. Itu sejak kapan, Om? Sejak dari habis Isya. Habis Isya. Sebenarnya masjid ini masjid tua Kota Palopo. Seharusnya kita itu orang Palopo itu harus beribadah juga. Masjid berusia 421 tahun ini memiliki sejarah panjang dengan berbagai keunikannya, termasuk dinding yang terbuat dari susunan batu cadas yang dieratkan dengan putih telur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Hamas dan Israel memulai diskusi tahap 2 gencatan senjata. Berbagai pihak menginginkan bantuan untuk korban perang ditingkatkan. Ribuan bantuan untuk korban perang di jalur Gaza terus dikirimkan melalui pintu perbatasan Yordania. Bantuan untuk korban kekejaman militer Israel ini merupakan bantuan berbagai pihak dari tanah air. Selain relawan asal Indonesia, relawan asal Al-Quds Palestina ini juga membantu distribusi bantuan. Relawan asal Palestina ini merupakan korban perang yang mengungsi ke Yordania untuk menyelamatkan diri. وكثير فخورة بالإنجاز اللي إحنا بنعمله ومساعدة الناس وإن شاء الله إنه يكون أجر وإن شاء الله الأوضاع إنها تتحسن وتوصل المساعدات والله يقدرنا على فعل الخير إن شاء الله. Bantuan yang dikirimkan berupa 3.500 box paket bahan pangan, 1.000 paket selimut, 1.000 paket alat kebersihan, serta paket bahan kebutuhan pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami kirim kembali bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Kita dukung terus saudara-saudara kita Palestina sampai Palestina merdeka. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan yang dikirimkan akan diterima para pengungsi yang berada di kamp pengungsian di wilayah Gaza Utara, Han Yunis, Al-Mawasi, yang semuanya berada di wilayah Gaza, Palestina. Saat ini Palestina sedang memasuki musim dingin hingga suhu -5 derajat Celcius.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. MNC Vision Networks bersama MNC Peduli kembali memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Kali ini bantuan CSR berupa sembako dan kebutuhan perlengkapan lainnya diberikan kepada penghuni rumah singgah House of Heart di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Rumah singgah House of Heart di Cempaka Putih, Jakarta Pusat menjadi harapan bagi para keluarga yang anak-anak mereka sedang mengalami pengobatan berbagai penyakit berat tidak menular, khususnya penyakit jantung. Saat ini rumah singgah tersebut menampung 9 anak dan 15 pendamping yang sedang menjalani pengobatan intensif di berbagai rumah sakit di Jakarta. Membantu meringankan beban mereka, MNC Vision Networks bersama MNC Peduli hadir memberikan bantuan berupa sembako, alat-alat kebersihan, peralatan mandi, popok, dan susu bayi untuk menunjang kebutuhan sehari-hari penghuni rumah singgah. Iya, tentu saja kami sebagai bagian dari MNC Group, kami senantiasa berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam bentuk CSR ini. Tentu saja kami berupaya maksimal agar kegiatan ini dapat terlaksana lagi, lebih sering lagi dan lebih besar lagi ya. Kami sangat berterima kasih dengan MVN dan sangat menghargai bantuan yang diberikan kepada anak-anak kami, kepada rumah singgah kami. Harapannya supaya donasi yang diberikan ini tepat sasaran. Jadi kami bantu mereka, kami bantu tidak hanya untuk shelter, tapi kebutuhan mereka sehari-hari, kebutuhan anak-anak mereka, itu semua kami bisa sangat membantu mereka sekali. MNC Vision Networks bersama MNC Peduli akan terus bergerak memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Dari Jakarta, Wenda Nura, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ya, sementara itu MNC Peduli berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Sukabumi kembali menggelar aksi donor darah bertajuk MNC Love Donation di gedung iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kegiatan yang melibatkan ratusan karyawan MNC Group dan masyarakat ini menjadi aksi untuk menjaga kesehatan dan menolong sesama. Ratusan karyawan MNC Group dan masyarakat umum sangat antusias mendonorkan darahnya dalam kegiatan bertajuk MNC Love Donation yang digelar MNC Peduli bekerja sama dengan PMI Kota Sukabumi di gedung iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kegiatan donor darah rutin ini menjadi bukti kepedulian MNC Peduli dalam membantu yang membutuhkan. Donor darah itu dampaknya bagus ya buat kebutuhan darah di rumah sakit kita ya kan. Secara pribadi juga berguna juga untuk sirkulasi darah kita ya kan. Di satu sisi berguna juga untuk orang lain. Bagus sih karena kan dari karyawan sendiri kan butuh reverse darah, terus ini juga untuk kemanusiaan, jadi sangat bagus. Kalau buat donor sih menurut aku setelahnya jadi badan enak ya. Terus udahannya kayak lebih segar aja. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli bersama PMI Kota Sukabumi menargetkan 400 kantong darah. Darah yang terkumpul nantinya akan dibawa ke UPTD PMI Kota Sukabumi dan akan diuji sebelum digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Di Sukabumi memang untuk stok darah itu, apalagi menjelang bulan puasa, kita sangat membutuhkan sekali, sehingga kami setelah diundang dengan bekerja sama dengan MNC Peduli, kita sangat terbantu sekali untuk stok di PMI Kota Sukabumi. Donor darah bukan hanya memiliki makna berbagi dengan orang lain, tetapi juga berdampak pada kesehatan si pendonor. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, liburan ke negeri Gajah Putih, Thailand. Jangan lupa untuk mampir ke museum outdoor terbesar di dunia, yaitu Ancient City. Di tempat wisata ini banyak terdapat replika bangunan bersejarah di Thailand. Penasaran seluas dan semenarik apa? Berikut informasinya. Sawadee-krap, halo pemirsa. Saat ini saya sedang berlibur di Bangkok, Thailand. Nah, kalau berbicara soal destinasi wisata atau tujuan wisata, kalau di Indonesia, tepatnya di Jakarta, kita mengenal ada yang namanya Taman Mini Indonesia Indah. Nah, di Bangkok, Thailand juga ada loh pemirsa, namanya Ancient City. Ancient City ini diklaim sebagai museum outdoor terbesar di dunia yang luasnya mencapai lebih dari 200 hektar. Wah, luas sekali ya pemirsa. Kira-kira ada apa isinya dan seperti apa keunikannya? Ayo ikuti perjalanan saya kali ini.
Ancient City atau dikenal dengan Ancient Siam atau bahasa Thailandnya Muang Boran adalah taman museum outdoor dengan berbagai replika bangunan bersejarah di Thailand. Sedikitnya 210 objek wisata terdapat di lokasi ini. Luas museum ini tak tanggung-tanggung, yaitu mencapai 200 hektar. Nah, jika pengunjung mau berkeliling, Anda membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Namun, waktu ini belum termasuk dengan swafoto di tiap objek wisatanya ya. Ya pemirsa, jalan-jalan di Ancient City tidak direkomendasikan untuk berjalan kaki ya pemirsa. Gunakanlah kendaraan sewa yang tersedia di pintu loket masuk pemirsa. Di sana banyak kendaraan berbagai jenis dengan berbagai harga ditawarkan. Kecuali pemirsa juga pengen jalan-jalan sambil olahraga kaki kayak saya. Yuk lanjut lagi, semangat! Berkunjung ke museum ini mengingatkan saya akan Taman Mini Indonesia Indah. Setiap replika bangunan bersejarah di Thailand dengan detail yang menarik. Beruntung sekali saya bersama Tourism Authority of Thailand (NTX Travel) bisa berkunjung ke tempat yang mempresentasikan seluruh kuil bersejarah di Thailand. Nah, bagi Anda yang mau berkunjung ke sini, dihimbau untuk mengenakan baju yang sopan ya. Dari Bangkok, Thailand, Pram Senjaya, iNews melaporkan. Ya, bisa bulan Ramadan bulan penuh ampunan. Banyak umat muslim yang berlomba-lomba berbuat amalan kebaikan demi mendapatkan pahala. Lalu amalan apa yang dianjurkan di bulan yang penuh berlimpah ampunan? Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Official iNews. Saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Menimba ilmu agama pusatnya di kota Tapak Tuan, Aceh Selatan. Di bulan penuh berkah menjadi waktu yang istimewa bagi umat Islam untuk membekali diri ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Di Madrasah Ummul Quran ini lahir para tahfidz atau penghafal Al-Quran. Di pondok pesantren ini, kegiatan sekolah formal selaras dengan ilmu agama. Ratusan santri berlomba-lomba menghafal kalam ilahi. Banyak membaca Al-Quran, murojaah, dan mengkhatamkan Al-Quran. Apalagi saat bulan suci Ramadan, para santri akan menikmati waktu saat diturunkannya Al-Quran. Bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah SWT, pahalanya 2 kali lipat. Karena bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, diturunkannya Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW. Siapkan diri, bekali dengan ilmu yang bermanfaat menyambut datangnya bulan berlimpah berkah. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan.